Ini kita kasih data banding satu, saya biasanya minimal 3 aset Pak. 2-3 data banding. Nah, akhirnya kesimpulannya analisa kita berapa nilai aset itu. Jadi dari 3 banding ini, karena kalau bayar dia nggak bisa nyimpulin Pak, kita kasih data banding kalau nggak kita kasih analisanya Pak, dia bingung. Dikasih Pak, ini usaha M-nya dengan jual 2M, loss tanah sekian, loss bangun sekian, dia dengan jual 3M, loss tanah sekian, loss bangun sekian, ini ada 1,3, tapi dia akhirnya nggak tahu, jadi pasarannya realnya gimana, banyak yang nggak tahu atau kurang tahu. Tetap aja kita kasih analisa kita, jadi nilai pasaran aset ini tuh berapa. Nah, yang berikutnya Pak, yang berikutnya lagi adalah kami biasanya kalau jual aset lelang itu jarang kepada end user Pak. Karena nyari buyer lelang end user itu jauh lebih susah daripada nyari orang yang punya duit Pak. Jadi kalau kami biasanya itu mungkin 80% dari penjualan kami itu bukan kepada orang yang lagi butuh rumah, butuh ruko, butuh tanah, butuh gudang, enggak Pak. Ya investor aja. Ya, 80% dari penjualan kami itu kepada orang yang punya duit Pak. Dia nggak butuh rumah, bahkan nggak ngerti soal properti, nggak pernah jual beli rumah, nggak tahu sama sekali. Kita buka, kita berikan opportunity, kesempatan untuk ada peluang bisnis loh di sini. Jual lagi itu ya. Untuk dijual lagi seperti itu. Nah, jadi kemudian setelah ada analisanya di sini, kalau untuk pembeli yang memang dia butuh rumah, butuh ruko, butuh gudang, kita tinggal bilang aja, ini loh Pak, harga pasaran sekian, lelang sampai harga all in-nya sekian, cukup jauh kan supaya ada Pak untung nih Pak. Itu kalau untuk yang dia pakai sendiri. Tapi kalau untuk orang yang tidak punya kebutuhan tapi dia punya dana dingin, kita sampaikan ini bisa jadi peluang bisnis Pak. Gimana cara jadi peluang bisnis? Bapak duduk manis, kita yang urusin semua, nanti sampai ngejualnya lagi juga setelah diambil lelang, kami juga yang ngurusin. Nah nanti sistemnya terserah Bapak, mau Bapak atau Ibu kasih kita komisi aja, dalam artian menang lelang kita kasih komisi, atau sistemnya membagi hasil, silakan. Nah karena itu biasa juga menarik juga ketika ada peluang untuk bagi hasil, karena daripada mereka duitnya taruh di deposito, mereka per tahun paling dapat 5%, 5%, gitu kan, lebih baik diputerin di aset, kayak gini setahun mah 100% mah pegang Pak, minimal kayak gitu kan. Tuh, apalagi kalau beli asetnya yang lagi harga miring-miring banget gitu kan. Bagus ya aset. Tapi ya yang kita sarankan itu kita jualnya tetap di bawah pasaran. Misalnya gini tadi harga 1 miliar, kalau ini 1,2, misalnya pasarannya 1,8, kita jual cukup di 1,5, 1,6. Jadi kita jual juga harus di bawah pasaran. Nah ini supaya penjualannya cepat, perputarannya cepat. Jadi kalau kita ambil lelang 1 miliar, all in-nya 1,2 misalnya, terus pasaran 1,8 kita jual 1,8 ya lama. Tapi kalau kita jual 1,5, 1,6, bahkan kalau kami biasanya yakinin klien 1,4 asal bersih, ambil aja, nggak usah banyak-banyak, yang penting lancar, beli lagi, jadi setahun tuh bisa 3 putaran, 4 putaran seperti itu. Nah itu bisa jadi peluang 100% aku pegang setahun gitu. Jadi kita kasih kesempatan atau opportunity kepada si orang yang punya duit itu untuk bisa dapat usaha yang dia tidak perlu ngapa-ngapain Pak. Kerjanya si orang itu Pak, pertama misalnya kita kasih listing, nanti dia milih mau yang mana, itu kerjanya dia yang pertama Pak. Kerjanya dia lagi yang kedua, ketika menang lelang, ngambil resalah lelang di Balai Lelang Negara, sama ngambil sertifikat di banknya, itu kerja dia yang kedua. Kerja dia yang ketiga Pak, itu ketika dia jual lagi ke konsumen, dia tanda tangan di notaris sebagai penjual. Udah, coba itu dong. Selanjutnya nanti semua tim mengerjakan, berkoordinasi ataupun kita bermitra nih Pak dengan kami, kurang lebihnya seperti itu. Karena kan semua kita urusin, bahkan kalau misalnya dia mau ngerenov, perlu ngecat apa segala macam, dipercantik sebelum dijual juga mungkin dari smart juga banyak yang bisa ngerjain kan seperti itu. Jadi si investor ataupun orang yang punya dananya itu nggak perlu pusing-pusing Pak, kerjanya cuma 3 tadi itu aja Pak. Sedangkan dia punya potensi untuk mendapat penghasilan yang kurang lebih per tahun 100% ya Pak. Nah, jadi mungkin izin gitu ya, atau bapak-bapak sekalian yang mungkin mau menawarkan lelang gitu. Kalau tadinya mungkin hanya pikirannya ditawarkan kepada orang yang butuh rumah, orang yang butuh tanah, gudang atau ruko,
justru peluang yang lebih besar bukan di situ. Karena gini Pak, Bapak ketemu hari ini orang punya budget 2M nyari di Batu, cari barang lelangnya, belum tentu saat itu ada barang lelangnya Pak. Iya. Gitu. Besok Bapak ketemu orang lagi punya budget 3 miliar nyari daerah Pasteur, pas dicek kalau aset lelangnya belum tentu ada Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya orang yang punya dana, dalam artian untuk mereka gampang untuk kita cari asetnya. Yang penting yang jelas harganya sudah jauh di bawah pasaran. Kita yakin ini bisa dijual lagi dan ada untungnya. Nah, bisa direkomendasikan kepada dia. Jadi dia tidak punya syarat tertentu harus daerah sini, harus daerah sini. Nah, karena kan ketersediaan barang lelang nggak kayak barang jual beli biasa Pak, gitu kan? Kalau jual beli biasa pilihannya banyak, mau daerah mana juga ada, gitu kan? Nah, kalau lelang kan seadanya. Nah, Terus biasa kan kalau kita yang umum survei itu biasa kan, survei cek lokasi ya. Betul. Itu kita pasti udah normal kan, cek lokasi, lihat fisik, ketemu owner ya atau gimana. Nah, memang kalau lelang yang saya dapat teori hanya dapat berupa gambar kan, betul, Pak. GS, AGS atau gitu. Nah, kalau misalnya si buyer itu dia penasaran sih, Pak, saya pengen jelas, pengen tahu, pengen ngobrol nih sama ownernya. Terus pengen lihat fisiknya bener nggak atau gimana walaupun kita udah ngasih data lengkap mapnya semua, bahkan biasa tampak depan kan, tampak depan ya, itu gimana yang kalau seperti itu Ya, jadi gini Pak, itu tiap aset beda-beda Pak. ya? Pertama, kalau aset yang kondisinya sudah kosong biasanya nggak bisa lihat ke dalam. Yang kosong benar-benar nggak bisa. Nggak bisa, karena kan kenapa? Umumnya kuncinya masih dipegang pemilik. Pemiliknya misalnya udah pindah keluar kota, udah kabur kemana, itu berarti kita nggak bisa lihat ke dalam. Satu. Kalau yang masih dihuni sama pemiliknya, itu bisa dua kemungkinan. Satu bisa dilihat ke dalam, satu tidak bisa. Yang bisa dilihat ke dalam jika dia memang mau jual beli biasa. Biasanya ada spanduk dijual, atau memang dia pengen ngejual aset tersebut supaya bisa nebus ke banknya sebelum lelang. Nah itu nanti kita bisa usahain masuk ke dalam Pak, pura-puranya kita mau jual beli biasa. Gitu ya. Ya, pura-pura jual, tapi jangan nyebut lelang. Karena kalau nanti kita nyebut mau ngambil lelang, biasanya mereka akan marah-marah, nakutin, nanti bayar kitanya kabur Pak. Benar. Gitu. Jadi kita sampaikan ke bayar kita, ini bisa lihat ke dalam, tapi pura-pura kita mau jual beli biasa. Tujuannya supaya bisa lihat dalamnya aja, seperti itu Pak. Tuh. Nah, tapi kalau yang pemiliknya nggak mau, nah itu yang biasanya sulit Pak. Seperti itu. Dia nggak akan ngasih akses izin kita untuk masuk ke dalam Pak. Seperti itu. Kalau kami akan tetap bisa upayakan masuk ke dalam Pak. Itu paling nanti kami membuat foto-foto atau seperti apa. Tapi kalau bawa buyer pasti akan kaget Pak dengar di dalam. Kalau kami kan udah kebal ya Pak ya, diomongin wah begini-begini, diancam lah apa segala macam, kita udah kebal. Tapi kan kalau buyer dengar yang begitu-begitu mundur gitu. Nah makanya biasanya kalau untuk ke buyer kami sampaikan apa adanya, dalam artian Pak, memang ini kekurangannya di aset lelang, untuk aset ini tidak bisa dilihat ke dalam. Tapi kelebihannya harga murah, jauh di bawah pasaran. Kalau kondisi dalamnya, anggap aja yang buruk aja. Anggap aja ini dalamnya perlu renovan lah gitu ya. Nah, Bapak paling perlu renov berapa sih Pak? Keluar duit berapa sih? Sedangkan ini spare harganya kan jauh dari situ. Jadi tinggal Bapak bisa timbang-timbang aja dari situ. Seperti itu. Mungkin biasanya yang kami sampaikan seperti itu. Kecuali dokumen gini dia kalau lihat dokumen berarti ya. Bisa, kopi sertifikat bisa, nanti bentuk tanahnya bisa. Nah, persentase ini bisa untuk bukti bahwa kita lagi meeting lelang. Ini kayak Pak Jamie kan tertarik, tapi butuh penjelasan terus Pak. Dia tertarik, tapi ngambil keputusannya lama. Tahu? Iya. Tahu yang mana ya? Ya, Pak Jamie,